Malam ini, Misteri Dunia akan membawa pemirsa ke Waduk Widas di Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur untuk menjawab teka-teki, rasa penasaran dan keingintahuan, serta menyingkap cerita gaib yang tersembunyi di baliknya. Tak ada yang aneh dan ganjil. Serupa waduk pada umumnya, Waduk Widas terbentang menyerupai danau kecil dengan sejumlah saluran air yang berfungsi untuk mengaliri persawahan dan lahan pertanian lain. Namun siapa menyangka, di balik fungsi dan keindahan alam, Waduk Widas menyimpan kisah misteri yang tak masuk akal. Ini terkait dengan cerita tutur yang turun dari mulut ke mulut. Konon katanya, di salah satu sisi waduk berluas 570 hektar, berdiri sebuah bukit tak kasat mata. Ia ada, namun tak terlihat. Hanya orang dengan kemampuan khusus yang mampu menembus. Penduduk menamakannya Bukit Setan. Rasa penasaran ini yang membawa Arya Sena, seorang penggiat cerita misteri, untuk membuktikannya. Ia datang pada sore menjelang maghrib. Kabarnya, ini waktu-waktu yang acap terlihatnya penampakan Bukit Setan. Kabut senja berarak menutupi sisi waduk. Keadaan ini saja sudah membuat sekitaran waduk terasa misterius. Arya tegak berdiri persis di lokasi yang disebut sebagai titik keberadaan Bukit Setan. Disinilah letak keberadaan dari bukit yang sangat mistis, bukit yang tidak bisa dilihat oleh sembarang mata, bukit yang hanya bisa dilihat oleh calon korbannya. Disinilah berkembang cerita mitos yang sangat diyakini oleh masyarakat lokal. Walaupun tidak semua, ternyata nggak semua loh. Masyarakat di sini itu tahu, ya. Hanya sebagian kecil aja mungkin yang pernah melihat dan mengalaminya. Tak ada penampakan apa-apa, juga tak dirasakan adanya energi gaib. Penelusuran terus dilakukan. Arya berjalan ke beberapa bagian yang lain. Kabarnya, sesuai nama, Bukit Setan ini memang tak tegak seperti bukit pada umumnya. Bukit Setan ini bisa berpindah tempat, kadang terlihat di sisi barat, lain waktu ada di ujung timur. Dan ternyata, begini mitos dan keganjilannya. Bukit Setan hanya akan terlihat oleh mata calon korban. Artinya, barang siapa yang datang ke Waduk Widas dan melihat adanya bukit di sisi waduk, ia akan disedot oleh kekuatan gaib untuk memasukinya. Itu artinya, ia akan menjadi korban. Ya gini, ya, entah di sebelah mananya, entah di sudut mananya, entah dari bagian mananya, itu terkadang muncul sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Setan. Dan bukit ini betul-betul mistis serta sangat berbahaya. Tentu saja ini sesuatu yang gaib dan sukar diterima akal. Meski pernah mendengar cerita ini, warga sekitar waduk dan para pengunjung berharap tak pernah melihat penampakannya. Namanya saja Bukit Setan, satu pernah dengar tapi nggak sebegitu sering. Karena gimana ya, warga semua kalau ditanya itu tentang Bukit Setan pasti jawabnya nggak tahu mas. Bukit Setan nggak ada mas, Bukit Setan itu ya cuma waduk. Mungkin gitu. Mungkin itu Takut atau gimana mas? Ya kalau dengarnya aja mungkin agak beda ya. Itu Bukit Setan mungkin tertentu aja yang mungkin tahu.
secara pribadi saya sebagai pengelola dari tahun 2013 saya belum pernah menemui seperti itu, Mbak. Cuma kalau kita cari ke belakang, kita tanya-tanya ke sesepuhnya atau orang-orang lama, memang ada kayak mitos-mitos itu ada. Bukit setan itu kan diibaratkan muncul mendadak gitu kan, tiba-tiba muncul, dan itu tempatnya berbeda-beda gitu kan. Jadi di barat, timur gitu kan. Jadi ya mungkin itu tergantung orangnya sih, Mbak. Kalau saya seperti itu, mungkin orangnya memang suka yang mistis, pasti dia tahu gitu kan. Tapi kalau orang umum saya rasa enggak. Jadi bukit setan di Bendungan Widas itu memang ada, cuma dia metafisik ya, jadi tidak bisa serta-merta dilihat dengan mata biasa. Menurut hemat saya, menurut penglihatan saya secara metafisik, karena dia merupakan satu pagar ya, pagar portal di mana sebetulnya di balik bukit itu ada suatu lorong dimensi, yang di balik lorong itu adalah sebuah peradaban yang bersembunyi. Bisa dibilang sebuah kerajaan atau sebuah tempat yang memiliki sistem pemerintahan ya, tepatnya di mana di situ ada penguasa, ada prajurit, ada rakyat ya, seperti itu. Ada satu bangunan besar yang berwarna coklat keemasan, bukan kuning keemasan ya, coklat keemasan, dan beberapa bangunan kecil gitu ya, yang kalau saya lihat memiliki teknologi yang sangat tinggi. Nah, sebab itulah maka saya bilang sebetulnya di balik bukit setan ini atau di Bendungan Widas ini ada satu peradaban yang tersembunyi yang memang sengaja ditutup agar orang dari dimensi kita ini nggak bisa ke sana. Keberadaan Bukit Setan diikuti pula cerita supralogis lain. Konon, Bukit Setan itu sendiri memang tak pernah ada. Itu hanya sebuah ilusi yang diciptakan penguasa gaib yang mendiami waduk. Sang penunggu mengincar manusia untuk dijadikan pengikut. Bukan jasad, tetapi ruhnya. Itulah mengapa para korban rata ditemukan tenggelam, yang artinya telah diambil sebagai prajurit kerajaan gaib waduk. Kalau memakan korban atau ada korban, mungkin itu benar juga keberadaannya, Mas. Tapi untuk masalah periodiknya berapa itu kurang paham. Tapi itu yang kemarin dari warga sekitar ada orang yang mancing, itu tak tahu ya, tiba-tiba itu tenggelam. Kajian supranatural menemukan jawaban kalau para korban itu adalah mereka yang melanggar pantangan. Salah sedikit, niscaya akan ditelan Bukit Setan. Ketika kita berada di suatu tempat, khususnya di Bendungan Widas, itu memang tidak boleh dalam keadaan kosong pikiran. Pikiran tidak boleh dalam keadaan kosong, dan juga tidak boleh terlalu excited ataupun terlalu sedih gitu ya. Jadi kita selalu dalam keadaan ingat, healing gitu, supaya kita tidak mudah terseret arus dimensi lain itu. Sulit untuk diterima logika, tapi memang begitulah sesuatu yang mistikal hidup berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Rujukan yang paling dekat adalah cerita tutur dan para penggiat supranatural. Bagaimana sebenarnya kisah Bukit Setan ini? Benarkah pernah ada yang melihatnya? Apa pula hubungannya dengan gua yang didiami siluman ular? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membawa Arya Sena menyambangi seorang sesepuh untuk mencari tahu kebenarannya. Jangan kemana-mana, misteri dunia akan segera kembali. Jadi seorang petani ikan, Romo itu kawin Rabi, ya, Rabi dengan putri di situ, Putri Makwali. Walaupun tidak semua orang mendengar dan mengetahui, sebagian yang lain meyakini kalau Bukit Setan itu benar-benar ada.
cerita ini terpelihara dalam waktu yang lama. Setelah pembuktian di lapangan tak menemukan apa-apa, tim penelusuran misteri dunia menyambangi seorang warga sepuh yang sudah tinggal lama di Sarada. Dari sesepuh ini, didapatkan cerita lain dari Bukit Setan. Niki wonten informasi ingkang bersangkutan kali Bukit Setan niku. Boten kertos kula. Tak banyak informasi yang didapatkan. Sesepuh terkesan menolak menyebut keberadaan bukit gaib itu. Ada kesan tak mau menceritakan yang sebenarnya supaya waduk tetap ramai dikunjungi. Padahal disembunyikan atau tidak, keberadaan Bukit Setan Waduk Widas ini telah diketahui sebagian masyarakat. Ya, itu ada yang muslim jelas. Karena apa? Anaknya ditanya di pek mantu atau ikut ngaji. Akhirnya dia pilih ngaji. Ternyata disuruh ngaji dia. Dia ngaji sampai 2 hari kan di alamnya kan waktunya cuma di kita aja, tapi di waktu kita ternyata 2 hari. Tidak pulang. Akhirnya pulang-pulang dia geletak di pinggir waduk di Gua Ulo itu. Acaranya camping anak-anak SMP itu kan. Panitia masuk, saya beritahu peraturan begini, udah oke. Setelah selesai kesini kan Mbak. Memang mereka ya kita kan nggak bisa apa itu Pak ini nggak boleh gini tidak. Memang ya. Jadi istilahnya dari sekolah itu sudah ada bawa pawangnya Mbak istilahnya. Mereka bawa orang istilahnya mageri, kalau bahasa Jawa itu tempatnya untuk camping itu dipageri gitu. Ya. Jadi ya yang nggak tahu lah itu apa itu biar tempatnya nggak dimasuki atau gitu kan, itu monggo silakan, tapi yang jelas ya, ini jelas aturannya tidak boleh gini-gini gitu kan. Terdapat pula kisah lainnya yang tak masuk logika, di mana ada seorang manusia yang menikah dengan salah satu putri di kerajaan gaib Bukit Setan. Nah, tapi memang ada salah seorang di sini petani ikan yang notabene cerita rabi dengan putri di situ, putri makhluk halus. Jadi seorang petani ikan ini sampai sekarang dia kalau sudah masuk di situ wilayah situ serap dia sudah diam di situ mesti ketemu itu. Nanti ada setengah jam sampai 1 jam ternyata dia sudah artinya menjalin asmoro dengan putri di situ. Ini buktinya, pegiat kebatinan dan kejawen acap menjadikan wilayah sekitar waduk sebagai tempat semedi. Bahkan, ada pula yang menjadikannya sebagai tempat pesugihan. Kemarin itu saya baru dengar Mbak, tapi memang pengunjung itu tidak tidak konfirmasi ke kita. Jadi memang dari awalnya itu kan dia memang niat mencari apa sih Mbak, kayak untuk pegangan atau apa gitu kan. Maksudnya dia kesini itu memang mencari hal-hal yang berbau seperti itu. Dia memang ada niat, ternyata dia nggak kuat, akhirnya dia hilang, dia ngeblank gitu kan. Terus beberapa hari kemudian keluarganya datang sama orang pintar, harus gini, dia kembali lagi. Ya memang seperti itu gitu. Tak berhenti sampai di situ saja. Tanda lain adalah diadakannya larung sesaji setiap tahun. Ritual budaya ini dimaksudkan untuk menghormati arwah leluhur sekaligus sebagai rasa tanda terima kasih kepada penguasa waduk dan alam sekitar yang telah memberkahi hasil pertanian. Larung sesaji biasanya diadakan setiap bulan Suro dengan menyiapkan tumpeng dan hasil panen. Larung sesaji itu dilaksanakan hampir pasti tiap tahun, itu pasti dilaksanakan dengan kondisi sulit apapun. Teman-teman pengelola air di situ itu pasti melaksanakan namanya larung sesaji itu. Jadi larung sesaji itu kelihatannya teman-teman pengelola wisata maupun pengguna air itu tidak berani meninggalkan namanya larung sesaji itu. Manusia yang sudah mendapatkan berkah dari alam kemudian berganti untuk memberikan pada alam tumpeng, baik tumpeng Bhagamulya
ataupun tumpeng yang ditempatkan di depan panggung itu sesungguhnya merupakan perangkat upacara sebagai media ekspresi rasa syukur terhadap anugerah alam yang diberikan kepada warga di sekitar waduk. Meski tradisi larung sesaji tak bertalian langsung dengan keberadaan Bukit Setan, nyatanya secara filosofis, larung sesaji juga dimaksudkan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tak diinginkan. Di dalamnya termasuk karena banyaknya korban yang hanyut atau tenggelam ke dasar waduk. Tapi nyatanya masyarakat situ tidak sekalipun berani meninggalkan tradisi itu. Artinya lepas dari bulan Suro orang Jawa itu. Ini sudah nggak berani, harus bulan Suro untuk dilaksanakan ritual larung sesaji itu. Berbicara soal dasar waduk, ini juga menyimpan kisah mistis sendiri. Diceritakan kalau di dasar waduk yang memiliki panjang 700 meter itu, terdapat sebuah gua yang dihuni seekor siluman ular. Konon, ular siluman inilah yang menjadi penguasa waduk yang acap memberikan pandangan ilusi berupa Bukit Setan kepada pengunjung. Menurut kepercayaan mereka itu, di situ tuh ada semacam ular besar yang menunggu di situ, sehingga kalau tidak dilaksanakan larung sesaji itu, ada semacam setiap tahun itu ada korban-korban yang menghindari itulah. Bahwa di sekitar Gua Ula itu kalau di makhluk gaib di situ sebuah pondok besar yang cerita anak yang hilang 2 hari di situ dia di Gua Ula itu ya, di sekitar di situ memang pondok besar jin. Jadi di Bendungan Widas itu selain penampakan Bukit Setan juga saya melihat ada 3 buah gua. Yang terutama di sebelah timur itu dihuni seekor ular yang besar ya. Kalau bisa saya katakan itu dia lebih ke bangsa naga. Bangsa naga yang memang dia merupakan penjaga agar manusia itu menjauh dari namanya peradaban itu. Sedangkan dua gua lagi itu kosong. Terlepas dari misteri Bukit Setan dan Gua Ular, sejatinya Waduk Bening Widas dibangun dengan tujuan membendung banjir bandang yang acap melanda wilayah Saradan, dan kemudian dimanfaatkan pula untuk pengairan pertanian. Dengan menghambat aliran Kali Bening dan Kali Petung, Waduk Widas dikerjakan mulai tahun 1977 dan baru selesai 8 tahun setelahnya. Presiden kedua Republik Indonesia, HM Muhammad Soeharto, meresmikannya tahun 1982. Jadi Widas itu fungsinya, tujuan utamanya untuk pengelola air, baik itu untuk pencegahan banjir maupun untuk pertanian, pengairan pertanian. Tapi di situ kan juga potensi pengembangan, namanya pengembangan wisata. Ya, dan di situ juga pemerintah daerah juga ikut campur. Dalam hal ini potensi itu juga dikembangkan oleh pemerintah daerah juga. Potensi alam dengan hutan jati yang lebat dan bentangan waduk berbentuk danau telah menarik pemerintah daerah untuk menyulap menjadi daerah tujuan wisata. Posisinya yang berada tak jauh dari tepi Jalan Raya Solo Madiun kilometer 40 membuat Waduk Wiras bertumbuh sebagai destinasi wisata alternatif. Dan entah siapa yang meletupannya, kemudian muncul cerita misteri itu. Sebetulnya tidak ada aturan tertentu untuk kita berada di Bendungan Widas agar aman dan selamat. Benarkah bukit di Waduk Wiras berhantu dan sebegitu seramnya? Pada semua cerita misteri ini, belakangan tersibak kalau korban tenggelam sejatinya bukan ditelan ruh gaib Bukit Setan. Mereka menjadi korban karena laku sendiri melanggar peraturan. Ada yang berenang saat air bendungan sedang tinggi, memancing malam hari, berbuat senonoh sampai mabuk-mabukan.
sebetulnya tidak ada aturan tertentu untuk kita berada di Bendungan Widas agar aman dan selamat gitu ya. Yang terpenting adalah kita satu senantiasa sebelum kita berangkat itu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan kedua kita berbuat sopan santun ya, terutama terhadap lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, dan yang terakhir itu selalu iling dan waspada. Tuh, jadi jangan biarkan pikiran dalam keadaan kosong, dalam keadaan terlalu sedih ataupun terlalu senang. Maka boleh jadi, kisah mistis itu hanyalah sebuah pesan adiluhung berbentuk kearifan lokal dari tetua kampung dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan kelangsungan fungsi waduk, walau alam bisawa. Terima kasih sudah menonton Misteri Dunia malam ini. Tak sekedar hanyut dalam cerita mistis dan gaib, Misteri Dunia membantu Anda menemukan jejak di masa lalu, menyusuri fenomena hari ini, serta menyingkap rahasia untuk masa depan. Semoga bermanfaat. Selamat malam.